Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Sri Andarmuni, salah satu pengajar bimbingan teknologi informasi dan komunikasi di SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Video kali ini akan membahas tentang pemecahan masalah sekaligus menentukan media pembelajaran yang efektif apabila kita mendapatkan tugas untuk dinas luar sehingga perlu memanage kelas yang efektif dan efisien. Nah, apabila kita mendapatkan tugas berupa dinas luar, otomatis kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau secara langsung. Oleh karena itu, biasanya muncul beberapa problem yang memerlukan pemecahan masalah yang tepat. Yang pertama diantaranya bagaimana memanage kelas apabila kita tidak bisa hadir di dalam kelas, namun kita menginginkan kelas tetap terpantau dan terkelola dengan baik. Yang kedua, media pembelajaran apa dan bagaimana yang kita gunakan agar siswa dapat tetap belajar secara optimal dan terpantau aktivitasnya. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar meskipun tidak ada pengawasan yang langsung yang kita lakukan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini mengacu pada prinsip-prinsip mereka belajar bahwa dalam proses pembelajaran kita harus melihat kemampuan siswa sehingga dalam menentukan metode, dalam menentukan media dan dalam menentukan capaian pun disesuaikan dengan kemampuan kelas. Maka yang saya lakukan adalah melakukan manajemen kelas dengan membuat media pembelajaran pada Padlet yang di dalamnya memuat yang pertama aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua, media atau bahan ajar yang disediakan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa baik yang low, middle maupun high dan sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, disediakan tempat untuk mengunggah hasil belajar siswa sebagai bentuk assessment, formatif dan sumatif. Dan yang terakhir disediakan ruang untuk menyampaikan umpan balik atau refleksi terhadap pembelajaran karena sebagai bahan masukan bagi kita. Nah, dalam Padlet tersebut terdiri dari beberapa sesi. Sesi yang pertama tadi berupa petunjuk aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa dari awal sampai dengan akhir. Sesi yang kedua berarti tahapan berikutnya yang harus dilakukan oleh siswa yaitu mempelajari media pembelajaran yang sudah kita sediakan baik dalam berupa video, dalam berupa infografis maupun dalam berupa teks ya, sehingga siswa dapat memilihnya sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, siswa harus mengupload hasil belajar yang dilakukannya bisa dalam bentuk resume, bisa dalam bentuk mind map dan dalam bentuk yang lain sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, siswa diminta untuk menerapkan apa yang sudah dipahaminya dalam sebuah media praktik, yaitu dalam program aplikasi pengolah angka yang tautannya sudah disediakan juga, sehingga siswa tinggal menyalin formatnya dan melengkapinya sesuai dengan apa yang sudah dia pahami. Dan yang terakhir, sesi yang kelima, ada ruang untuk refleksi, yaitu proses untuk menilai keberhasilan suatu pembelajaran atau perasaan yang dialami oleh siswa setelah belajar meskipun tanpa pendampingan langsung dari gurunya. Adapun hasil belajar siswa dari media yang disediakan itu diantaranya seperti ini. Tadi ada hasil belajar yang dituliskan dalam berupa teks atau dalam bentuk lainnya dan ada hasil praktik
yang dikirim, ada yang mengirimkan langsung tautannya, ada juga dalam bentuk screenshot hasil aplikasinya, dan hasil praktiknya ini tersedia dalam perangkatnya, baik secara lokal maupun secara online, karena media yang digunakan diantaranya Google Sheet atau WPS. Dan ini lengkapnya. Apabila dibuka, file yang dikirimkan oleh siswa seperti ini. Ini hasil belajar siswa yang dibuat dalam bentuk WPS, yaitu menerapkan penggunaan alamat mutlak yang sudah dia pelajarinya dalam bentuk praktik, yaitu menentukan gaji karyawan berdasarkan jumlah hari kerja. Adapun refleksi yang diberikan oleh siswa, siswa tetap merasa senang belajar meskipun tidak ada pendamping, dan tetap ada harapan dari siswa untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih yang bermanfaat untuk kehidupannya. Kemudian ada juga yang merasa kebingungan karena mungkin tidak ada yang bisa untuk konfirmasi langsung, ya, gitu. Meskipun proses pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok. Kemudian ada juga yang menyatakan pembelajaran ya kurang seru, karena biasanya seru katanya, karena tidak ada pembimbingnya. Dan ada juga yang mengambil hikmah bahwa harus memanfaatkan kesempatan, harus memanfaatkan waktu, dan harus bisa belajar mandiri, dan harus bisa menyesuaikan apabila belajar tidak menggunakan perangkat komputer tapi menggunakan HP. Siswa juga merasakan manfaat HP diantaranya untuk belajar selain untuk aktivitas yang lainnya. Nah, prinsip pembelajaran ini atau media pembelajaran yang dibuat ini tetap memperhatikan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, karena media yang digunakan maupun hasilnya itu disesuaikan dengan kemampuan dan bakat belajar siswa. Itu saja yang dapat di-sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.